Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita sempat hadir di sekolah kita ini untuk melaksanakan tugas kita sebagai seorang pendidik. Kemudian dalam rangka sosialisasi kami sebagai calon guru penggerak mengenai budaya positif. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, bahkan sampai kepada kita semua yang masih konsekuen dengan ajaran beliau. Insyaallah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah Bapak Ibu berikan dan meluangkan waktu untuk kami sebagai calon guru penggerak memaparkan beberapa materi terkait budaya positif yang telah kami pelajari pada pendidikan calon guru penggerak. Pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai budaya positif yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada disiplin positif, kemudian ada teori kontrol, kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Pada modul sebelumnya kami telah mempelajari tentang apa sebenarnya pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dikaitkan dengan nilai dan peran kami sebagai guru penggerak, kemudian ada visi misi dan ada budaya positif. Jadi dalam merumuskan sebuah visi misi, kita harus kembali mengingat apa sebenarnya makna pendidikan itu. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya,
baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai manusia. Jadi hal yang mendasar inilah yang harus menjadi acuan kita sebagai seorang pendidik, bahwa bagaimana kita harus menuntun anak-anak dari hal-hal yang mereka tidak tahu menjadi tahu dengan tetap memperhatikan kodrat mereka, yaitu kodrat alam dan kodrat samanya. Kemudian tidak lepas dari nilai dan peran kita sebagai guru penggerak. Kemudian bagaimana kita menyusun sebuah visi yang akan kita capai di sekolah, di mana dalam menyusun visi itu kita harus memperhatikan langkah-langkah yang biasa disebut dengan bagja, di mana visi seorang guru penggerak itu akan terwujud apabila visi itu terukur, konkret, direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis serta berkelanjutan melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Kemudian inti dari diseminasi kita kali ini adalah mengenai budaya positif. Bagaimana kita menerapkan budaya-budaya positif di sekolah untuk dapat menciptakan suasana lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa, sehingga hal-hal pendidikan yang kita berikan kepada mereka itu menjadi pendidikan yang bermakna, sehingga dapat menuntun mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi seorang guru penggerak harus mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang berlandaskan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Visi guru penggerak akan tercapai apabila visi tersebut terukur, konkret, direncanakan, dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Dengan penerapan tahapan bagja akan menciptakan pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif, yang dapat mendorong murid untuk lebih mandiri, bertanggung jawab dalam pendidikan yang memerdekakan. Disiplin positif itu merupakan pendekatan untuk mendidik anak dalam mengontrol dirinya, percaya diri, sehingga dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Jadi bagaimana kita menciptakan suasana belajar bagi anak-anak, sehingga anak-anak ini dengan sendirinya akan menyadari ketika dia melakukan suatu kesalahan, dia akan terdorong dari dalam dirinya sendiri bahwa oh ternyata saya salah, saya harus memperbaiki dengan cara seperti ini. Jadi ini yang dimaksud dengan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian teori kontrol. Dalam teori kontrol ada 5 posisi kontrol yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, terus terang sebelum saya masuk di pendidikan guru penggerak, yang paling sering saya lakukan adalah ini. Yang pertama adalah penghukum. Jadi saya sering sekali melakukan posisi kontrol pada tahapan pertama ini, sehingga setelah pada pendidikan guru penggerak ini saya merasa bahwa oh ternyata selama ini saya salah dalam menerapkan sebuah posisi kontrol. Karena pada posisi kontrol ini yang timbul nantinya itu justru adalah perlawanan dari peserta didik. Jadi yang paling baik dalam posisi ini adalah sebagai manajer. Jadi kita sebagai pendidik harus berada pada posisi manajer, di mana pada posisi ini kita harus mampu memanage peserta didik kita ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Bagaimana kita harus
menimbulkan motivasi-motivasi intrinsik dan ekstrinsiknya. Bagaimana kita memotivasi, memberikan perlakuan sehingga dengan sendirinya dia akan menyadari bahwa oh ternyata saya salah Bu, maafkan saya tidak akan mengulangi lagi seperti itu. Jadi jujur selama ini saya sendiri merasa bersalah dengan posisi yang selama ini saya lakukan, yaitu penghukum. Kemudian ada teori motivasi dan hukuman serta penghargaan. Setiap manusia memiliki motivasi, yaitu menghindari ketidaknyamanan, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan, kemudian yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi itu hal-hal yang sangat wajar dan sangat lumrah kita miliki. Kemudian ada hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda yang dibuat dengan persyaratan. Jadi dalam pendidikan guru penggerak ternyata penggunaan motivasi dengan hukuman dan penghargaan itu dianggap tidak benar. Karena pada penghargaan itu misalnya kita memberikan motivasi kepada anak-anak dengan bintang, pemberian bintang, pemberian permen misalnya. Ternyata hal-hal seperti itu keliru. Karena mereka akan bertindak motivasinya karena ingin mendapatkan bintang. Bukan karena kesadaran sendiri bahwa saya ingin belajar, saya ingin tahu. Tapi mereka itu belajar hanya karena ingin mendapatkan bintang ataupun apa saja yang kita janjikan kepada mereka. Jadi ternyata selama ini untuk salah satu cara untuk menciptakan budaya positif adalah dengan membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, ras, negara, maupun agama yang dianut. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dianut berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi, Bapak Ibu, melalui kegiatan kali ini, saya sangat mengharap ke depannya kita bersama-sama mulai menerapkan keyakinan kelas pada kelas kita masing-masing. Tidak perlu membuat keyakinan yang terlalu rumit atau terlalu mungkin susah untuk dilaksanakan peserta didik kita. Dimulai dari hal-hal yang simpel-simpel saja, tetapi mereka yakini bahwa itu yang perlu mereka patuhi dan perlu mereka lakukan di kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan seseorang adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima. Kemudian ada karena kebebasan, kesenangan, dan karena penguasaan. Jadi perilaku atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh peserta didik kita itu berdasarkan pada 5 kebutuhan dasar ini. Jadi tergantung bagaimana kita sebagai pendidik bisa mengklasifikasikan atau mengidentifikasi kebutuhan peserta didik kita. Dari hasil identifikasi itu kita dapat mengetahui hal-hal apa yang perlu kita tindak lanjuti pada peserta didik kita tersebut berdasarkan dengan kebutuhannya. Kemudian ada segitiga restitusi, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dalam budaya positif yang paling penting untuk dapat kita ketahui adalah segitiga restitusi atau bagaimana kita menanamkan karakter yang kuat kepada peserta didik kita. Jadi segitiga restitusi ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi
untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa dalam menghadapi peserta didik kita yang melanggar atau berbuat kesalahan, kita perlu menerapkan segitiga restitusi ini dengan memperhatikan posisi kontrol, yaitu pada posisi manajer. Jadi segitiga restitusi seperti ini. Jadi segitiga restitusi ini pada sisi pertama yaitu menstabilkan identitas. Di mana pada sisi ini kita bisa menghadapi peserta didik kita yang berbuat kesalahan dengan berbagai pertanyaan untuk menstabilkan identitas mereka agar mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah salah. Jadi kita bisa memberikan penguatan-penguatan dengan perkataan seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kita juga bisa menyampaikan bahwa kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi pada tahapan ini kita memberikan penguatan agar peserta didik kita yang berbuat salah itu tidak merasa bersalah yang sedalam-dalamnya pada dirinya sendiri. Jadi kita stabilkan dulu emosinya bahwa dia memang salah, tetapi kita tidak menekan bahwa dia salah. Jadi di sini kita memberikan penguatan agar emosinya itu stabil. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Pada sisi ini kita bisa menanyakan hal-hal seperti, kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Bisa juga, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi pada sisi ini kita menanyakan alasannya, mengapa dia berbuat seperti itu, mengapa dia melakukan sebuah kesalahan. Kemudian sisi yang terakhir tentang menanyakan keyakinan. Jadi pada sisi terakhir ini disinilah kita mulai memunculkan bahwa yang mereka lakukan itu salah dan melanggar keyakinan yang mereka telah sepakati. Misalnya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi pada segitiga restitusi ini salah satu poin penting bagi kita untuk menanamkan karakter yang kuat pada peserta didik kita. Ini pernah terjadi satu kasus seperti ini, tidak mengerjakan PR. Jadi kita tidak harus langsung menghukum mereka dengan mengeluarkan dari kelas, tetapi kita harus melakukan pendekatan terhadap peserta didik tersebut. Bagaimana kita menggali bagaimana alasannya sehingga mereka tidak mengerjakan PR-nya dengan menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat merasa bersalah, tetapi pada posisi manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Kemudian ada contoh kasus yang kedua tentang seorang peserta didik yang terlambat. Jadi kita harus melakukan pendekatan bagaimana atau mengapa dia datang terlambat, kemudian bagaimana dia harus memperbaikinya, keyakinan kelas seperti apa yang telah ia langgar. Sehingga dengan pembiasaan-pembiasaan seperti ini akan tertanam dalam diri mereka sendiri. Akan muncul motivasi intrinsik dari dalam dirinya bahwa oh ternyata saya salah, saya harus memperbaiki kesalahan saya. Jadi
Demikianlah beberapa poin yang sempat saya sampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau ada hal-hal yang masih kurang jelas, saya berikan kesempatan untuk menyampaikan. Baiklah, karena saya rasa semua sudah jelas. Yang saya harapkan dari kegiatan ini adalah bagaimana kita berkolaborasi, bekerja sama, menyusun sebuah program untuk menciptakan budaya-budaya positif di sekolah kita, guna menanamkan karakter yang baik pada peserta didik kita melalui segitiga restitusi dengan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi saya harap hal-hal yang selama ini kita lakukan dan ternyata kita salah, perlahan-lahan kita mulai perbaiki mulai dari sekarang. Kemudian bagaimana kita harus senantiasa bertukar pikiran satu dengan yang lain terkait program-program yang bisa kita lakukan. Kita saling terbuka menyampaikan program apa lagi yang harus kita lakukan demi membangun budaya positif dan lingkungan yang kondusif bagi peserta didik kita. Sekianlah pemaparan dari saya hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.